Welcome back di segmen IPO Watch. Saya Muhammad Reza, Equity Analyst dari CNBC Indonesia. Sore hari ini kita akan membahas sebuah saham yang akan segera IPO, yaitu yang bernama Sarana Mitra Luas Tbk atau yang memiliki ticker code SMIL. Jadi langsung saja kita masuk ke skema inisial public offering dari SMIL. SMIL ditawarkan dengan harga 100 sampai 200 per lembar. Kemudian total saham yang akan dijual ke masyarakat adalah sebesar 20% dari total saham atau sekitar 1,75 miliar lembar saham. Kemudian total dana hasil dari IPO ditargetkan sebanyak-banyaknya akan mendapat 350 miliar rupiah. Kemudian setiap 5 saham, rasio waran dibandingkan saham yang akan dibagikan adalah sebesar 5:7 atau yang berarti setiap 5 saham yang dimiliki investor berhak untuk mendapatkan 7 waran sebagai bonusnya. Kemudian total dana yang diharapkan dari hasil waran ini diharapkan dapat menghasilkan 1,2 triliun rupiah. Kemudian kita masuk ke tujuan dari dana IPO. Tujuan dana IPO adalah 42,6% atau sekitar 149 miliar rupiah akan digunakan untuk pembelian 436 unit forklift. Dan tujuan dari ini adalah ekspansi bisnis dan juga diversifikasi dari alat berat yang akan digunakan untuk perseroan. Selanjutnya 18,39% atau sekitar 64 miliar rupiah akan digunakan untuk pembelian 505 unit lithium battery dan 500 unit lithium battery charger. Yang mana saat ini banyak perusahaan yang sedang menawarkan produk dari green energy. Otomatis SMIL sebagai supplier dari perusahaan-perusahaan tersebut harus menyediakan produk yang juga menawarkan produk ramah lingkungan. Selanjutnya 3,27% akan digunakan sebagai alat pembelian unit kendaraan operasional. Kemudian terakhir sisa dari uang yang dihasilkan dalam IPO akan digunakan untuk pembiayaan kebutuhan operasional seperti gaji karyawan dan lain sebagainya. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Oke, kalau kita lihat dari data historis pendapatan dan laba dari SMIL, dari tahun 2019 sampai 2022, perusahaan 2019 sampai 2021 konsisten mengalami pertumbuhan baik itu dari pendapatan, laba kotor, hingga laba bersih. Namun uniknya perusahaan ini di tahun 2022 malah membukukan kinerja yang mengalami penurunan. Ini menunjukkan unik dari perusahaan ini karena normalnya perusahaan yang akan IPO malah membuat laporan keuangannya menjadi bagus atau kinerjanya saat sedang puncaknya baru mereka melakukan IPO. Ini adalah hal yang unik dan kemudian kita perhatikan secara customer, perusahaan SMIL atau Sarana Mitra Luas memiliki beberapa partner kerjasama. Ada dari industri pulp and paper yang terdiri dari INKP, Indah Kiat Pulp and Paper, kemudian CW Kimia, Univenus, dan kemudian ada juga dari manufaktur elektronik terdapat LG Electrical Indonesia dan Haier Electrical Appliance Indonesia. Kemudian dari sektor otomotif terdapat Astra Auto Parts, DRMA atau Dharma Polymetal, kemudian ada AMFK, Asahi Mas, Fiat Glass, kemudian ada dari sektor consumer goods terdapat Indolacto, Unilever, dan Indofood CBP. Kemudian customer terakhir yang persentasenya paling kecil adalah dari sektor logistik dan kerjasama dengan KAI Logistik dan juga LX Pantos. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Ya, kita masuk ke dalam, tadi kita sudah membahas terkait dengan customer dari SMIL, kita akan masuk ke dalam pemasok dari SMIL. Berikut adalah data dari pemasok dan brand dan persentase penggunaannya. Nomor 1 adalah traktor Nusantara Toyota dari merek brand Toyota dengan persentase 40%. Kemudian ada Trakindo dengan merek Caterpillar dengan brand tersebut memiliki 25%. Nah, dengan kita memahami perusahaan-perusahaan pemasok dari perusahaan SMIL, kita jadi bisa memahami beban atau capex dari perusahaan. Semisal ketika kita
semisal ketika kita memahami tahun 2022 adalah bangkitnya sektor komoditas, otomatis perusahaan-perusahaan pemasok dari SMIL agresif dalam meningkatkan kebutuhan produk-produknya. Yang mana saat itu juga terjadi kelangkaan bahan baku untuk alat-alat berat. Sehingga tahun 2022 terjadilah kelangkaan dan perusahaan SMIL mengalami harus mengeluarkan dana lebih untuk membeli alat-alat berat seperti produk dari Caterpillar dan lain sebagainya. Sehingga dengan kita memahami pemasok dari perusahaan-perusahaan SMIL, kita akan memahami bisnisnya seperti apa dan faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan pendapatan maupun beban dari perusahaan. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, kalau kita melihat skema dari penawaran bisnis hingga deal dengan customer adalah dengan pertama SMIL melakukan pencarian proyek, kemudian ketika selanjutnya dilanjutkan dengan penawaran proyek itu secara langsung atau penawaran dengan tender. Kemudian ketika secara langsung penggunaan perusahaan melakukan pemesanan unit forklift yang baru. Kemudian ada juga apabila secara tender perusahaan melakukan bidding, apabila ditolak maka akan gugur, apabila diterima maka akan dilanjutkan. Sehingga ketika diterima perusahaan harus membentuk kontrak kerjasama, melakukan pemesanan unit forklift terbaru, kemudian pengiriman unit ke pelanggan. Setelah selesai tersebut, pengerjaan proyek sesuai kontrak dan karena SMIL adalah perusahaan yang meminjamkan forklift, maka pengembalian unit juga akan dilakukan saat kontrak telah selesai. Mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, secara valuasi SMIL memiliki valuasi yang cukup wajar dan cenderung ke mahal. Kalau kita lihat secara PE ratio setelah IPO, potensi PE ratio dari SMIL berada di 16,6 sampai 33,3. Secara PBV 2,04 sampai 4,09 ini tergolong sebagai cukup premium karena book value atau equity dari perusahaan berada lebih rendah dibandingkan harga yang ditawarkan. Kemudian kalau kita lihat secara kinerja, net profit margin untuk perusahaan yang di bidang penyewaan 20% itu cukup baik. Kemudian secara return on asset sebesar 8,8% dan ROE sebesar 12,4%. ROE dan ROA sebesar senilai tersebut merupakan nilai yang cukup wajar. Kemudian kita lanjutkan dari kesehatan finansialnya atau financial health. Secara DER 0,68, utang dari SMIL berada sekitar 0,68 dari equity-nya. Kemudian kalau kita quick ratio-nya lihat cash dibandingkan dari utang jangka pendeknya berada di 0,68. Kemudian ada current ratio 2,15. Current ratio ini nilainya cukup baik karena 2 kali lipat aset lancarnya lebih tinggi dibandingkan utang lancarnya. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Ya, kita lihat secara prospek, sebenarnya pendapatan dari SMIL ini mengalami peningkatan yang cukup baik. Karena kita tahu salah satu konsumen utama dari SMIL adalah dari sektor pulp and paper. Namun uniknya tahun 2022 malah SMIL ini membukukan penurunan kinerja dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Otomatis ini menjadi prospek sekaligus risiko dari perusahaan SMIL, yaitu penurunan pendapatan ketika akan IPO. Normalnya perusahaan-perusahaan yang akan IPO malah membaguskan laporan keuangannya, kinerjanya dimaksimalkan. Namun SMIL ini malah kinerjanya anjlok di tahun 2022. Selain itu, bisnis ini juga memiliki risiko kehilangan pelanggan yang berulang karena 38% dari pelanggan dari SMIL itu merupakan customer yang pendapatannya itu berasal dari pendapatan berulang, sehingga ketika ada potensi ketika customer itu membeli forklift itu secara langsung dan akhirnya bisnis dari SMIL akan terputus karena tidak perlu perusahaan tersebut untuk menyewa ke SMIL kembali. Kemudian ada juga kerusakan alat. Ketika alat-alat yang dipinjam itu mengalami kerusakan, otomatis bisnis SMIL akan mengalami kerugian dan ini merupakan juga risiko dari bisnis dari SMIL. Yang terakhir adalah perubahan kurs, karena perusahaan ini perlu mengimpor produk-produknya sehingga perusahaan ini perlu untuk menyesuaikan
USD dan mata uang cashnya dalam mata uang baik itu dalam rupiah ataupun USD, sehingga perusahaan tidak akan mengalami kerugian secara kurs. Sekian IPO Smil dari saya kembalikan ke Sasa.